Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Kali ini kita mau fokus ke satu bab yang menurut saya menarik banget nih. Bab 27 dari bukunya Stephen Covey, Principle Centered Leadership. Judulnya Seven Habits and Deming's 14 Points. Sumber kita ya bab itu. Nah, misi kita kali ini kita mau coba gali gimana sih 7 kebiasaan yang fokusnya ke diri sendiri ini. Ternyata nyambung banget sama 14 poin Deming soal kualitas total di manajemen. Agak unik ya, prinsip personal kok bisa relevan sama manajemen industri gitu. Nah, ini dia bagian serunya. Ayo kita bedah. Iya, persis. Jadi, Deming ini kan dengan 14 poinnya itu, dia kayak mendobrak cara pandang manajemen barat soal kualitas. Intinya, Deming bilang, manajer itu mesti jadi pemimpin, bukan cuma ngatur. Nah, yang digarisbawahi di bab 27 ini, argumennya kuat, bahwa kepemimpinan berbasis prinsip, termasuk 7 kebiasaan itu, justru ngasih kerangka, gimana caranya. Sesuatu yang mungkin nggak eksplisit di Deming. Jadi, kualitas personal dulu, baru kualitas organisasi. Fondasinya di situ. Oke, jadi ini soal bangun dari dalam keluar ya, inside out. Mari kita lihat. Poin 1 Deming, ciptakan keteguhan tujuan, sama poin 2, adopsi filosofi baru. Di bab ini kan dikaitin langsung sama habit 1, jadilah proaktif milih respons, inisiatif, dan habit 2. Mulai dengan tujuan akhir, punya visi. Nah, gimana dua kebiasaan ini jadi kayak apa ya, syarat gitu buat jalanin poin Deming tadi? Gini, transformasi yang Deming mau itu kan sifatnya dari dalam keluar ya, inside out. Nah, habit 1 sama 2 ini ngebangun kapasitas kita sebagai individu buat secara sadar milih. Milih buat adopsi filosofi baru itu. Dan juga bertindak sesuai tujuan yang jelas. Nggak cuma reaktif sama masalah harian. Kalau nggak proaktif, nggak punya visi pribadi atau tim yang jelas, ya komitmen ke tujuan perusahaan di poin 1 Deming itu cuma jadi tulisan di tembok aja kan, nggak benar-benar jadi aksi nyata gitu. Orang bakal tetap reaktif. Iya. Jadi tanpa habit 1 dan 2, poin 1 dan 2 Deming itu kayak ngawang-ngawang ya, kurang nancep ke individunya. Paham. Oke, fondasi individunya udah kebangun nih. Terus interaksi antar orangnya gimana? Deming kan nekenin banget soal hilangkan rasa takut, poin 8, sama runtuhkan penghalang antar departemen, poin 9. Nah, bab ini nunjuk ke habit 5, berusaha memahami dulu baru dipahami. Kok bisa komunikasi empatis ini jadi kuncinya? Wah, ini krusial banget, Dik. Habit 5, komunikasi empatik. Itu mekanisme utama buat bangun trust, kepercayaan. Tanpa landasan trust yang kuat, ya rasa takut yang disebut Deming di poin 8 itu pasti subur. Orang jadi takut ngomong, takut salah, takut bikin inovasi. Nah, akibatnya apa? Usaha buat runtuhin penghalang antar departemen di poin 9 itu ya cuma jadi perubahan struktur di kertas saja. Di lapangannya, silo-silo itu tetap kokoh. Kenapa? Ya karena antar orang, antar tim nggak saling percaya, nggak saling paham. Yang muncul malah budaya saling nyalahin. Padahal kualitas total butuh kolaborasi erat kan? Bener banget. Sering lihat kan, udah restrukturisasi tapi kok ya masalah komunikasi sama politik kantornya gitu-gitu aja. Oke, jadi trust dari habit 5 ini buka jalan. Terus soal perbaikan berkelanjutannya gimana? Poin 5 Deming kan, perbaiki sistem produksi dan layanan secara konstan dan selamanya. Terus poin 14, kerjakan transformasi bersama-sama. Ini dikaitin sama habit 6, wujudkan sinergi. Apa sinergi ini mesinnya gitu? Tepat. Sinergi, habit 6, itu bukan cuma kerjasama biasa atau kompromi ya. Sinergi itu kita ciptain solusi baru yang lebih baik dari gabungan ide-ide. Dan ini muncul dari interaksi yang saling percaya, balik lagi ke habit 5 tadi, dalam kerangka cari menang-menang, habit 4. Nah, inilah mesin buat perbaikan konstan yang diminta poin 5 Deming. Kita kan sering ya ikut rapat lintas departemen, hasilnya cuma kompromi yang aman-aman aja, nggak ada terobosan. Nah, sinergi itu lawannya. Transformasi besar kayak di poin 14 Deming, itu cuma bisa terjadi lewat upaya sinergi sini, bukan sekedar perintah dari atas. Dan semua itu kan butuh energi ya biar bisa jalan terus. Disinilah habit 7, mengasah gergaji masuk. Prinsip pembaruan diri di 4 dimensi, fisik, mental, sosial emosional, spiritual. Jadi hubungannya sama Deming, ini semacam fondasi personal biar kita nggak kehabisan bensin buat terus nerapin kebiasaan lain dan kontribusi ke kualitas gitu ya. Persis. Tanpa habit 7, ya kita bakal aus.
Energi buat proaktif, buat empati, buat sinergi, buat komitmen jangka panjang, itu bakal habis. Mengasah gergaji ini mastiin kapasitas pribadi kita terus ke-charge dan berkembang. Jadi kalau disimpulkan ya, bab 27 ini nunjukin kalau 7 kebiasaan Covey itu bukan cuma sekedar tips pengembangan diri biasa. Tapi ini adalah prasyarat karakter, syarat mutlak buat mewujudkan visinya Deming soal kualitas total dalam organisasi. Ada pergeseran paradigma di sini, dari sekedar teknik jadi kepemimpinan utuh yang basisnya prinsip. Nah, ini relevan banget buat Anda para pendengar. Mungkin Anda mikir, saya kan bukan manajer puncak. Tapi coba deh renungkan sebentar. Gimana kalau Anda coba terapkan prinsip-prinsip ini, misalnya proaktif, atau coba pahami dulu rekan kerja, atau cari sinergi dalam peran Anda sekarang. Itu bisa banget ningkatin kualitas. Entah kualitas kerjaan Anda, hubungan sama rekan, atau bahkan kualitas hidup pribadi Anda, iya kan? Dan mungkin ini bisa jadi pemikiran penutup buat Anda bawa pulang. Mungkinkah lompatan kualitas terbesar di lingkungan Anda, entah kantor atau rumah, itu sebenarnya nggak dimulai dari sistem baru atau prosedur baru, tapi justru dimulai dari transformasi di dalam diri Anda sendiri, dengan konsisten mengasah kebiasaan-kebiasaan fundamental ini. Menarik sekali. Terima kasih sudah menyimak penelusuran kita di bab yang mencerahkan ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.